Halo teman-teman, perkenalkan saya Gabriela dari kelas 10 IPA 5. Pada hari ini kita akan membahas salah satu kingdom, yaitu kingdom Animalia. Ciri-ciri kingdom Animalia adalah yang pertama, kingdom Animalia merupakan kingdom yang eukariota, yang kedua multiselular, yang ketiga heterotrof, yang keempat tidak berdinding sel, yang kelima tidak berklorofil. Kingdom Animalia terbagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan invertebrata. Pada saat ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu yang vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Mereka dapat diklasifikasikan menurut fitur-fitur mereka yang ada, maksudnya bagian-bagian tubuh mereka. Dan itu termasuk dalam kelompok ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Vertebrata itu sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu tetrapoda dan pisces. Tetrapoda itu diambil dari tetra, yaitu 4, dan poda artinya kaki. Jadi, tetrapoda itu adalah hewan vertebrata dengan 4 kaki, atau dengan kaki, atau memiliki pelengkap seperti kaki. Nah, kelompok dari tetrapoda itu sendiri, yang pertama ada amfibia. Amfibia biasanya memiliki paru-paru, tapi mereka juga dapat menyerap oksigen melalui kulitnya yang lembab. Suhu tubuh mereka juga bervariasi sesuai dengan lingkungan mereka, jadi mereka bisa beradaptasi nih. Amfibi juga berkembang biak secara tumbuhan eksternal dan bertelur. Contoh dari hewan amfibi ini adalah, kita bisa lihat di share screen ini, ada yaitu kata. Yang kedua, yang termasuk dalam kelompok tetrapoda adalah reptil. Reptil memiliki paru-paru dan sisi kering. Suhu tubuh mereka sama seperti amfibia, dapat bervariasi sesuai dengan lingkungannya. Namun, reptil berkembang biak dengan tumbuhan internal dan bertelur. Yang ketiga, kita ada apes. Apes ini bahasa sederhananya adalah burung. Burung sendiri memiliki paru-paru, bulu, dan paruh. Mereka dapat mempertahankan suhu mereka. Organisme yang melakukan ini disebut homeotherm. Seperti reptil, burung berkembang biak dalam tumbuhan internal dan bertelur. Nah, yang terakhir, yaitu dari kelompok tetrapoda, ada mamalia. Mamalia ini memiliki paru-paru dan bulu, seperti burung. Mereka dapat menjaga suhu tubuhnya. Mamalia berkembang biak dengan fertilisasi internal, dan mereka melahirkan anak yang masih hidup, atau kita bisa menyebutnya titipan. Kelompok yang kedua adalah kelompok pisces. Pisces itu adalah ikan yang bertulang, yang menyerap oksigen melalui insang, dan memiliki sisik yang basah. Suhu tubuh mereka bervariasi sesuai dengan lingkungannya. Kalau di tetrapoda tadi, kita bisa melihat itu sama dengan amfibi maupun reptil. Ikan bereproduksi dengan fertilisasi eksternal dan bertelur, atau ovipar. Nah, ikan ini sendiri terbagi menjadi 3 kelas, yaitu agnatha atau ikan tidak berahang, chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, dan osteochthyes, ikan bertulang sejati. Nah, kita masuk ke dalam kelompok yang kedua, yaitu kelompok animalia yang invertebrata. Nah, Ibu Dewi pernah bilang kalau ada A atau in, itu adalah artinya tidak. Kalau vertebrata tadi bertulang belakang, maka invertebrata adalah hewan tanpa tulang belakang. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada Annelida. Ciri-cirinya adalah tubuh bersegmen-segmen seperti susunan cincin. Kita bisa lihat di gambar yang ada di share screen. Itu ada gambar cacing dengan ada segmen-segmennya. Lalu tripoblastik selomata. Yang ketiga, simetri bilateral. Yang keempat, memiliki seta atau bulu-bulu kaku. Fungsi bulu-bulu kaku ini adalah sebagai alat gerak, ekskresi, dan reproduksi. Annelida terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Polychaeta, contohnya cacing wawo, ataupun cacing palolo. Yang kedua ada kelas Oligochaeta, contohnya cacing tanah, atau cacing tanah lumbricus, dan cacing tanah Peretima. Ada juga tubifax. Yang ketiga ada kelas Hirudinea, contohnya pacet dan lintah. Selanjutnya, di sini ada nematoda. Nematoda ini cacing juga, masih dalam bentuk cacing. Mereka berbentuk bulat
tidak berwas-was, pencernaannya sempurna, jantan dan betina terpisah, tidak ada reproduksi aseksual, tidak memiliki sistem pembuluh darah, pernafasannya secara diskusi melalui permukaan tanah. Selanjutnya hidup bebas di tanah becek, perairan tawar ataupun laut. Ada yang parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya di sini ada moluska. Moluska ini ciri-cirinya itu mempunyai tubuh yang lunak dan tidak berwas-was, hidup di air dan di darat, bersifat hewan heterotrof, berkembang biak secara seksual. Moluska dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas Amphineura, contohnya chiton, kelas Chapopoda, contohnya siput gading, kelas Gasteropoda, contohnya bekicot, siput telanjang. Ya, kelas keempat yaitu kelas Pelecypoda, contohnya tiram, remis, kerang, dan yang terakhir ada kelas Cephalopod, contohnya itu cumi-cumi, sotong, dan gurita. Selanjutnya kita ada Arthropoda. Arthropoda adalah film yang penting dari invertebrata. Ciri-cirinya itu exoskeleton yang keras, lalu yang kedua tubuh tersegmentasi, dan kakinya bersendi atau berwas-was. Arthropoda dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama, kelas Crustacea atau udang, lalu kelas Insecta atau serangga, kelas Myriapoda atau lupan, yang keempat, kelas Arachnoidea atau laba-laba dan kalajengking. Selanjutnya kita ada Porifera, ciri-cirinya adalah umumnya mereka ini hidup di laut, multiselular, lipoblastik, yang selanjutnya adalah makanannya berupa bakteri dan plankton. Yang kelima, belum memiliki sistem syaraf, organ pencernaan, dan sistem peredaran darah. Porifera dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Calcarea, contohnya Amphorhynchus, Grantina leucilla. Yang kedua ada Hexatinlida, contohnya Hyalonema, Monoharpis, Peronema. Yang ketiga ada Demospongiae, contohnya Asteropus, Chondrilia, dan Chondrosia. Selanjutnya kita mempunyai Coleopterata. Subfilum ini, Coleopterata ini ada 2 subfilum. Nah, subfilum Cnidaria terbagi atas 3 kelas, yaitu Hydrozoa, contohnya Hydra, yang kedua Scyphozoa, contohnya Aurelia aurita atau ubur-ubur, dan yang terakhir ada Anthozoa, contohnya anemon laut, koral, dan lain-lain. Selanjutnya ada Platyhelminthes. Ciri-cirinya adalah berupa cacing pipih, yang kedua merupakan hewan tripoblastik, tidak memiliki anus, sistem syaraf tangga tali, sistem ekskresi sel api, hermaprodit, dan memiliki bintik mata atau stigma. Terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Turbellaria atau cacing rambut getar, contohnya Planaria, Trematoda atau cacing isap, contohnya Fasciola, Cestoda atau cacing pita, contohnya Taenia saginata, Taenia solium. Yang terakhir kita ada Echinodermata. Ciri-cirinya yang pertama itu tripoblastik, yang kedua tubuhnya bersimetri radial, yang ketiga permukaan tubuh berduri dari kalsium, yang keempat alat pernapasannya itu paru-paru kulit, kaki, amburakral atau pohon respirasi. Alat kakinya itu ada amburakral. Lalu selanjutnya ada lubang keluar masuknya air, bersifat reproduksi seksualnya melalui pembuahan eksternal, dan pernafasannya dari permukaan tubuh. Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu ada kelas Asteroidea, contohnya bintang laut, kelas Echinoidea, contohnya bulu babi atau anak laut, kelas Ophiuroidea, contohnya bintang ular, kelas Trinoidea, dan yang terakhir adalah kelas Holotruroidea. Sekian, terima kasih. Saya Gabriela dari kelas 10 IPA.